Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring ini. Alhamdulillah, anak-anak ustazah sudah selesai dalam melaksanakan ujian PTS 1. Jadi anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak ustazah, kita kan sudah melaksanakan ujian PTS. Anak-anak ustazah juga sudah mengerjakan ujian PTS 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi sekarang nggak apa-apa ya kita evaluasi yang ujian kemarin ya untuk ujian bahasa Indonesia. Jadi kalau ustazah lihat keseluruhan jawaban-jawaban anak-anak ustazah, alhamdulillah ya, jawaban-jawabannya itu memang sudah sesuai rata-rata ya. Tapi memang ada beberapa yang masih salah dalam memperbaiki surat lamaran pekerjaan. Ada juga yang masih asal-asalan kalau ustazah lihat ya. Nah, lalu untuk mencari nilai-nilai pada cerita atau novel sejarah, itu juga anak-anak ustazah sudah menunjukkan hasil yang baik kalau ustazah lihat ya, karena memang anak-anak ustazah sudah bisa mengidentifikasi atau membedakan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novel sejarah, seperti misalnya sosial, nilai moral ataupun nilai agama. Itu anak-anak ustazah sudah bisa membedakan. Nah, jadi sekarang ya, karena ustazah lihat hasilnya udah luar biasa lah kalau untuk kelas 12 ini ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya materi kita di bab 3. Nah, untuk bab 3 ini kita akan mempelajari tentang editorial. Kalau ustazah rasa sih ya, kalau tentang editorial itu anak-anak ustazah sudah sering lihat ya. Apalagi sekarang kita sudah mudah dalam mengakses apapun, informasi apapun dari internet, misalnya Google atau lain halnya. Di media sosial pun udah ada nantinya itu editorial seperti artikel ya. Nah, jadi kalau Anda sering membaca koran ya, beberapa kali pernah melihat koran, itu juga ada, disitulah banyak contoh dari editorial. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ada nggak contoh teksnya dari editorial? Nah, jadi ini sudah ada ya, dijelaskan tentang apa sih arti atau maksud dari editorial itu. Jadi editorial itu merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah ataupun buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Apa itu lugas? Lugas artinya jelas, tidak bertele-tele. Nah, ini tadi ya. Jadi ini berkaitan dengan media cetak seperti koran, itu sering sekali ada yang namanya editorial berupa artikel. Ya kan, namanya juga kita hidup di dunia ini, kita selalu menjumpai fenomena-fenomena yang sangat luar biasa. Baik itu fenomena yang terjadi dalam lingkup sosial atau dalam lingkup budaya, politik, pendidikan dan lain-lain. Banyak sekali fenomena. Ya, contohnya fenomena sekarang itu adalah virus corona yang nggak siap-siap misalnya kan, nggak selesai-selesai. Masalah kemerosotan ekonomi, misalnya seperti masalah resesi, itu salah satu isu yang berkembang. Nah, nanti dari isu tersebut maka dibuatlah suatu editorial, yang mana editorial ini membahas secara tuntas tentang permasalahan yang terjadi, lalu dia di akhir penyampaiannya itu akan memberikan suatu solusi ya, atau ya suatu solusi yang bisa dijadikan sebagai maksudnya ya, yang bisa diikuti gitu, atau namanya kalimat persuasif, dia bisa memengaruhi.
Nah, jadi kita coba ya cari contoh editorial. Nah, ini ada contoh editorial ya. Oh, kita baca ini. Nih ya, editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu setiap rubrik, halaman awal biasanya berisi headline news atau berita utama. Pada bagian ini tulisan hanya bersifat memberitahu pembaca. Pada halaman-halaman berikutnya biasanya berisi berita yang lebih spesifik. Misalnya berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Nah, ini ada contohnya. Ini ada judul tentang kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Kita baca ya. Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai 200.000. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis, merugi 22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait, mendengarkan penjelasan Direksi Pertamina dan pandangan Menko Equin yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasar kesimpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada Minggu kemarin. Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG non-subsidi 12 kg itu seraya mengiringinya dengan pertanyaan, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamanati undang-undang sebagai pengelola minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Equin dan Menteri BUMN, tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu, reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi beras yang ditunjukkan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Malah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi 22 triliun selama 6 bulan, selama 6 tahun menjadi regulator LPG sehingga serta-merta Pertamina menaikkan harga LPG. Dalam peran dan tugasnya yang mulia inilah Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Membaca teks editorial sebagai jenis eksposisi memerlukan proses yang analitis. Tahapan-tahapannya jelas harus dimulai dari awal sebuah teks. Misalnya paragraf pertama sebagai pernyataan umum atau tesis. Paragraf berikutnya merupakan
argumentasi, dan paragraf terakhir sebagai penegasan. Jadi teks editorial ini sama dia strukturnya seperti eksposisi. Masih ingat nggak anak-anak ustazah waktu kita kelas berapa ya? 10. Ya, anak-anak ustazah waktu kelas 10 kan kita belajar teks eksposisi kan. Jadi teks eksposisi itu dia didahului dengan tesis. Jadi tesis itu merupakan pandangan penulis, ya, pandangan penulis secara ya pribadi. Lalu dia buktikan dengan yang namanya data-data. Data-data ini itulah dia berupa argumentasi tadi. Maka ya karena dia itu mengangkat suatu persoalan melalui dari isu-isu atau fenomena yang ada, dia kan membutuhkan suatu data-data ya untuk memengaruhi orang lain seperti itu. Jadi itu tadi yang pertama itu adalah tesis pandangan dia sendiri gitu ya. Baru dikembangkanlah menjadi argumen. Nah, tapi bedanya kalau dia penegasan ulangnya itu kan kesimpulan. Pada teks editorial penegasannya itu dia lebih ke memberi solusi gitu, memberi solusi kepada si pembaca gitu ya. Kepada kita, kalau tadi ini kan ada dia solusi yang diberikannya, yaitu dia memberitahu nih keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen. Ini merupakan solusi terhadap isu yang berkembang. Inilah dia penegasan namanya. Ya. Coba tulis kembali judul tulisannya. Nah ini ustazah tertarik dengan judulnya ya, lihat editorial ini. Jadi memang kita kalau membuat teks editorial kita harus buat judul itu yang menarik. Ini kan kita bacanya kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Yang namanya kado kalau denotasinya itu ya, maknanya sebenarnya itu kan adalah suatu pemberian yang memang bersifat istimewa ya kan. Itu kado gitu kan. Nah semua orang senang dapat kado dari judul ini. Ternyata kado di sini konotasi gitu loh, pemberian yang bukan yang baik tapi malah suatu pemberian yang bersifat pahit. Pahit di sini maksudnya yang tidak mengenakan di hati masyarakat. Jadi ini konotasi ya kan artinya. Tapi inilah membuat membuat si pembaca nanti jadi penasaran kan, apa rupanya kado yang dikasih sama Pertamina. Rupanya bukan kado yang memang istimewa, tetapi ya kado pahit yang diberikan ya. Itu maksudnya. Apa kata kunci paragraf pertama? Anak-anak ustazah paham nggak maksud kata kunci ini? Jadi anak-anak ustazah, maksud kata kunci ini yang berkaitan dengan gagasan pokok nak. Masih ingat kan gagasan pokok kan kalau kita mau menyimpulkan suatu teks, ya kan? Jadi dia ada kata kuncinya. Biasanya kalau nggak di awal, di akhir gitu loh. Kata kuncinya itu kalau ini dia menerangkan tentang apa? Inilah kado pahit nih kata kuncinya. Apa rupanya kado pahitnya itu? Yaitu penaikan harga LPG sampai sini. Gitu. Tapi itu kita lewati dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua aja ya. Kita akan membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, yang nama dia itu ada teks editorial, kan tadi Ustazah katakan hampir sama dengan teks eksposisi. Walaupun kita itu mengangkat isu-isu terkini ya, yang terjadi saat ini, yang berkembang saat ini, tapi kan itu benar-benar terjadi. Nah, tapi kita bisa menulis menggunakan opini kita, sah-sah aja kita memberikan opini, tetapi harus kita berikan argumen atau data-data atau fakta, ya, karena kita itu sangat susah dalam memengaruhi orang lain, apalagi kita hanya pakai pandangan kita saja. Jadi kita cari alasannya, alasan yang logis kenapa harus kita berikan solusi tersebut. Harus jelas dianya agar orang juga percaya, itu dia gunanya fakta dan argumen ya.
Nah, sekarang kita harus bedakan apa itu fakta dan opini. Anak-anak ustazah, mungkin kita udah sering ya belajar tentang fakta dan opini, ya kan? Kalau fakta itu adalah suatu yang benar-benar terjadi. Ingat, ada rumusnya fakta ini, nak. Fakta itu merupakan jawaban dari 5W tambah 1H. Ya. Di dalam fakta harus diketahui siapa pelakunya misalnya, atau enggak pun harus siapa, kapan. Kalau udah ada waktunya, kapan terjadinya, itu udah fakta, itu namanya, nak. Lalu juga di mana, ya. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang kita pelajari sama-sama ya. Nih, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Ya, makanya itulah kegunaannya fakta itu, dia tidak mudah untuk terbantahkan karena memang dia udah cukup data untuk memberikan alasan ya. Jadi nggak mungkin, susah untuk terbantahkan. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta biasa disebut dengan kalimat fakta. Perhatikan contoh kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina berikut ini. A. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Anak-anak ustazah tahu nggak kenapa ini dikatakan fakta? Coba. Ada nggak salah satu unsur 5W tambah 1H di situ? Coba. Sama-sama kita lihat ya. Siapa yang terlibat peristiwa tersebut atau siapa yang melakukan, gitu kan? Yaitu Pertamina. Ada jawabannya. Apa yang terjadi? Apa? Pertamina menaikkan harga LPG. Ada juga jawabannya kan? Lalu misalnya lagi data-datanya ada nggak? Nih. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Inilah dia penjelasannya. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Tuh ya. Kenapa ini juga dikatakan fakta? Ya jelas lah, udah ada ini data-datanya seperti ini. Ini kan melalui proses pendataan, mana mungkin asal-asalan kan? Lalu B, akibatnya sampai di tingkat konsumen harga menjadi 125.000 hingga 130.000. Nah, ini dia juga termasuk fakta. Lihat ada datanya ini. Nih, apa yang terjadi? Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi nih. Lalu ini bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai 200.000. Nah, ini udah jelas fakta karena dia memang udah terdapat data-datanya di sini, anak. Berdasarkan contoh kalimat fakta di atas, kamu dapat mengetahui bahwa kalimat fakta dapat berisi informasi tentang peristiwa yang terjadi seperti kalimat A, B, C dan A, B dan C. Jadi ada sih kata-kata yang apa namanya? Jadi sebenarnya gini, nah, opini itu sebenarnya opini yang kita berikan itu berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, iya, opini yang kita berikan itu berdasarkan fakta yang terjadi. Misal, terjadi banjir di suatu daerah, gitu kan? Ya, terjadi banjir itu benar kan? Memang suatu keadaan yang terjadi, telah terjadi banjir di daerah ini pada pukul segini-segini, gitu kan? Yang mengakibatkan misalnya 100 orang mengalami luka-luka dan beberapa rumah mengalami kehancuran, misalnya seperti itu. Itu contoh dari fakta. Lalu kita buat opini yang berdasarkan fakta tersebut nih. Bisa. Ya kan? Misal kita buat seperti ini berdasarkan wawancara dari bapak ini banjir terjadi karena ulah manusia. Kalau kita bilang banjir terjadi karena ulah manusia atau karena
manusia tidak membuang sampah pada tempatnya, itu masih opini. Buktikan berapa persen masyarakat itu yang tidak peduli dengan lingkungannya, berapa persen misalnya di daerah sana itu memang tidak membuang sampah pada tempatnya. Harus kita pakai data-data, paham ya? Memang perasaan kita itu betul, ngerti kan? Memang kan namanya opini kan, pandangan kita rasanya itu benar, fakta ya. Kejadian banjir itu karena ulah manusia ya, karena memang sampah yang mereka itu tidak membuang sampah pada tempatnya, seperti itulah. Tapi harus kita buat argumennya, harus kita buat fakta yang sedetail-detailnya agar orang percaya, seperti itu ya nak. Nah, jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Ya kan, kayak Ustazah bilang tadi, opini itu ada dia berupa kritik, ada dia yang berupa komentar saja, ada dia yang berupa misalnya saran, itu terserah gitu. Tetapi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang dibilang misalnya misalnya isu tentang isu si Pertamina tadi kan ada pandangan bahwasannya pemerintah tidak tahu menahu tentang putusan dari si Pertamina tadi. Lalu si Pertamina tadi mengatakan bahwasannya dia sudah mengkonfirmasi atau misalnya sudah menjalankan sesuai dengan apa keputusan pemerintah, ya kan? Nah, itu adalah sebuah opini itu yang tadinya harus dibuktikan, gitu loh maksudnya ya. Nah, ini contoh dari kritik, kita lihat. Berikut ini adalah contoh opini yang terdapat dalam teks editorial. Nih, ini ada, jadi opini itu kan beragam, ada kritik, penilaian, prediksi, harapan. Nih, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ini kenapa dikatakan opini berupa kritik? Karena dia mengkritisi bahwasanya tidak setuju dengan kado yang pahit tersebut, gitu loh. Ya. Ini merupakan kritik, ini merupakan opini karena ini merupakan pendapat pribadi penulis. Dia yang merasa tidak simpati, dia merasa ya itu memang tidak simpati, tidak bijak, dan tidak logis, ya kan? Nah, ini kan masalah perasaan ini. Nih. Lalu penilaian, Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Kalian lihat tidak ada data-datanya di sini, nak. Tidak ada. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar. Ini juga contoh dari penilaian si penulis terhadap Pertamina tersebut, ya. Lalu prediksi, redaksi menduga. Nih, kata menduga ini karena udah ada, ini memang ada nih 50% data. Tapi kata menduga ini ya, ini sudah menunjukkan dia opini. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50%. Jadi kata hingga 50% di sini hanya bukan pernyataan data ya di sini ya. Ini penegasan ulang terhadap perkataan si Pertamina tadi, itu maksudnya, paham ya? Nah, jadi dia tidak di sini si redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui. Tadi kan ada kan simpang siurnya bahwasannya pemerintah itu tidak mengetahui harga LPG itu naik hingga 50%. Jadi 50% di sini tuh bukan data, tetapi ini menjelaskan tentang yang tadi dikatakan si Pertamina tadi ya, penegasan ulangnya. Nih, maksudnya ya. Lalu ada harapan. Pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kata seharusnya ini sudah termasuk sifat persuasif. Ini merupakan pandangan pribadi. Ya, ini merupakan harapan, sebaiknya, seharusnya, seandainya, itu merupakan kata-kata harapan dan merupakan opini ya. Saran, caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jadi anak-anak ustazah yang tadi ustazah katakan bahwasanya di akhir editorial itu penulis memberikan solusi berupa saran. Inilah dia kan, sesuai kan? Kita lihat kembali cocok tidak ya, inilah dia tadi sarannya kan. Nah, inilah merupakan solusi. Jadi mana argumennya ustazah? Argumennya setelah inilah, ini tadi nih, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpati. Ini masih tesis, bisa
Ini baru bisa argumen nih. Merugi. Ya. Nih argumen nih. Nih. Nah, inilah dia tadi argumen bisa ya. Ya, paham ya nak membedakan antara fakta dan opini, paham ya? Jadi nak, nanti boleh dilatih-latih di rumah untuk mencari apa namanya ya, mencari sebuah fakta maupun opini pada teks editor, boleh latih-latihan aja. Tapi ya itu hari ini kita tidak usah mengerjakan latihan dulu ya, nanti untuk pertemuan berikutnya aja. Nah, yang pada bagian B menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Jadi pada pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung. Nah, jadi anak-anak ustazah di sini tuh dituntut untuk kritis. Kritisnya secara baik-baik ya. Kritisnya itu berupa yang positif ya, Nak. Jadi diminta untuk anak-anak ustazah itu diminta untuk mengamati lah fenomena yang terjadi di masa-masa sekarang ini, apalagi sekarang ini yang tentang corona, tentang apa lagi tuh resesi, itulah isu-isu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Lalu menyampaikan pendapat terhadap isu. Lalu kalau anak-anak ustazah sudah bisa menentukan isu yang terjadi, baru anak-anak buatlah pandangan anak-anak ustazah tentang corona bagaimana, tentang resesi bagaimana, ada nggak solusi anak-anak ustazah terhadap resesi yang ada di Indonesia ini, tahu kan? Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya. Yang namanya teks editorial itu memang harus kita perhatikan adalah berita yang kita sajikan itu harus berita yang yang aktual. Aktual itu tahu nggak apa? Yang kekinian gitu loh. Maksudnya yang memang lagi hangat-hangat terjadi itu aktual. Lalu fenomenal. Nah, yang viral lah kita bilang ya kan. Dan kontroversial ini maksudnya yang bisa menimbulkan dua perspektif atau lebih. Kontroversial ini yang bisa yang menimbulkan perdebatan. Nah, itulah dia. Artinya penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dulu di masyarakat. Terserah mau peristiwa ekonomi, sosial, budaya, pertanian, lahan, laut, atau pendidikan, segalanya pun boleh. Nah, jadi anak-anak ustazah ini untuk masalah isu aktual dari berbagai media informasi nanti minggu depan insya Allah kita jelaskan. Ustazah jelaskan lagi lebih lanjut ya nak ya. Karena ini kayaknya agak panjang penjelasannya ini Bagaimana kita menentukan isu aktual. Ini nak sebenarnya hampir sama kayak berita loh, tapi dia itu tadi ada pandangan orang ada opini gitu, opini yang disampaikan. Ya, jadi nanti ini kita pun baca teksnya. Oke, anak-anak ustazah, mudah-mudahan paham ya dalam membedakan fakta dan opini ya. Biasanya kan anak-anak ustazah kalau
fakta dan opini ini ada permainannya sebenarnya, tapi kita karena belum masuk jadi nanti aja ya. Oke, anak-anak ustazah, sekian dulu dari ustazah, lebih kurang ustazah mohon maaf ya. Semoga apa yang sudah ustazah sampaikan dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.